Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi ruang lingkup biologi. Sebelum kita lanjut, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Adik-adik yang hebat, kita akan memulai dengan istilah kata biologi. Biologi diambil dari bahasa Yunani yang berarti dua kata, yaitu bios dan logos. Bios diartikan sebagai hidup, sedangkan logos diartikan sebagai ilmu. Jadi, biologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Salah satu objek permasalahan dalam bidang biologi yaitu tingkat organisasi kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, semua makhluk hidup tentunya memiliki tingkatan kehidupan. Penemuan tentang biologi menyebabkan semakin banyaknya objek yang harus dipelajari dari biologi ini, sehingga seorang ilmuwan tidak sanggup lagi mempelajari secara mendalam seluruh objek kajian biologi. Maka dari itu, cabang-cabang biologi dikembangkan untuk mempermudah mempelajari masing-masing kajian objek biologi. Nah, untuk lebih memahaminya, mengenal lagi tentang biologi, silakan disimak dengan baik. Ada apakah dengan gambar tersebut sehingga saat ini membuat kalian belajar di rumah? Nah, untuk memahaminya, kalian perlu menyimak uraian materi berikut ini. Masih ingatkah kalian waktu kelas 7, kalian telah mempelajari tentang materi tingkat organisasi kehidupan? Dari yang terkecil hingga yang terbesar, tingkatannya adalah yang pertama, tingkatan molekul. Makhluk hidup membutuhkan molekul organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupannya. Ada 4 kelompok utama molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, adalah karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Yang kedua, tingkatan sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Silakan lihat pada gambar antara sel hewan dan sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Inilah gambaran untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, tingkatan jaringan. Jaringan pada hewan atau manusia terdiri atas beberapa macam. Di antaranya ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat, serta jaringan rangka dan jaringan darah. Sedangkan pada tumbuhan, terdiri juga di antaranya jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan mesofil, jaringan parenkim, dan jaringan meristem. Yang keempat, tingkatan organ dan sistem organ. Adanya berbagai jaringan yang membentuk suatu organ memungkinkan untuk suatu organ tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup yang beraneka ragam. Contohnya saja, organ adalah jantung yang berperan untuk memompa darah, organ paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, organ telinga untuk mendengar, dan organ mata untuk melihat dan sebagainya. Sedangkan organ-organ pada tumbuhan contohnya daun untuk pertukaran gas dan berlangsungnya fotosintesis, serta bunga untuk perkembangbiakan, dan akar
untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, tingkat individu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal atau yang namanya uniseluler, dan juga bersel banyak atau yang nama lainnya adalah multiseluler. Contohnya, yang uniseluler yaitu bakteri dan protozoa. Satu sel bakteri dikatakan sebagai satu individu. Sedangkan contoh dari multiseluler adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Seekor kelinci, satu pohon, dan satu tanaman mawar dikatakan sebagai satu individu. Dan yang terakhir adalah tingkatan bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama, yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Terdapat 9 macam bioma, yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma hutan bakau, bioma hutan lumut, bioma savana, bioma padang rumput, bioma padang pasir atau gurun, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Antara dua bioma dipisahkan oleh eceton berupa suatu garis pembatas atau garis pemisah yang tidak begitu jelas, tetapi dicirikan dengan adanya tumbuhan dan hewan yang khas. Cabang biologi. Ahli biologi akan mempelajari struktur, fungsi, pertumbuhan dan perkembangan, evolusi, distribusi, identifikasi, hingga taksonomi. Ilmu biologi mengalami banyak kemajuan serta berkembang dengan pesat, sehingga banyak cabang-cabang biologi baru yang bermunculan. Ini cabang-cabang biologi yang dibagi berdasarkan objek kajiannya. Jadi cabang-cabang biologi memiliki beberapa juga. Salah satunya ada botani, yaitu ilmu tentang tumbuhan, ada ekologi, ilmu tentang hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dan lingkungan. Ada juga cabang biologi adalah bakteriologi, ilmu tentang bakteri. Yaitulah cabang-cabang biologi. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan memahaminya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tombol merah subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Like video ini, komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tahu updatean video terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.